Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kajian matematika yang selalu membahas seputar materi dan soal matematika. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas soal Hodge turunan fungsi aljabar. Tapi sebelum kita lanjut ke video pembahasannya, buat yang baru gabung di channel ini, jangan lupa di subscribe biar channel ini menjadi lebih berkembang. Baik, sekarang kita lanjut ke video pembahasannya. Nah, di sini saya sudah punya satu soal Hodge turunan fungsi aljabar. Nah, bagi yang belum tahu kepanjangan dari Hodge itu adalah high order thinking skill ya. Nah, sekarang kita lanjut ke video pembahasannya. Baik. Di sini saya sudah punya satu soal tentang turunan fungsi aljabar, tapi berbentuk Hodge ya, high order thinking skill. Soalnya berbunyi seperti ini. Pada selembar kertas tisu terdapat noda tinta berbentuk lingkaran. Luas noda tinta bertambah dengan laju 6 pi mm kuadrat per detik. Laju pertambahan panjang jari-jari pada saat jari-jarinya 24 mm adalah A. 1/3 mm per detik, B. 1/4 mm per detik, C. 1/6 mm per detik, D. 1/8 mm per detik, E. 1/12 mm per detik. Oke, untuk membahas soal Hodge ini, yang pertama-tama kita lakukan itu adalah kita harus telaah setiap kalimat yang ada di dalam soal. Baik, yang pertama, ingat di sini ada selembar tisu ya. Nah, kalau tisu itu kita kasih noda tinta, maka nodanya itu akan meluas ya. Jadi yang pertama-tama yang kita lakukan itu untuk menyelesaikan soal ini, coba kalian lihat yang diketahui di sini adalah laju pertambahannya ya. Laju pertambahan noda. Jadi noda pada tisu itu akan semakin besar setiap detiknya. Oke. Yang pertama-tama itu yang diketahui adalah luas noda tinta bertambah dengan laju 6 mm kuadrat per detik. Nah, dan di sini kita bisa misalkan jari-jari noda pada tisu itu kita misalkan dia adalah R ya. Oke, kita misalkan jari-jari noda pada tisu itu adalah R. Kemudian ingat, di sini yang diketahui adalah luas noda tinta bertambah dengan laju 6 mm kuadrat per detik. Nah, ingat, yang pertama-tama di sini kita sudah membuat permisalan bahwasanya R itu adalah jari-jari noda pada tisu. Kemudian yang kedua yaitu volume ya. Volume noda berbentuk lingkaran. Oke, jadi noda pada tisu itu atau pada tinta ya, tinta yang ada pada tisu itu dia bentuknya lingkaran, dia bulat. Jadi di sini bahwasanya kita bisa misalkan L-nya itu sama dengan luas lingkaran. Ada yang masih tahu luas lingkaran itu apa? Jadi luasnya di situ adalah pi R pangkat 2. Ini adalah
luas noda ya. Oh maaf, di sini bukan volume, tapi luas noda. Luas noda berbentuk lingkaran. Jadi sehingga luasnya itu sama dengan VR pangkat 2. Nah, kalau kita sudah menentukan luas nodanya, maka nanti kita akan turunkan luas ini dl per dr. Artinya luas ini diturunkan terhadap r, terhadap jari-jarinya, sehingga kita bisa mendapatkan di sini dl per dr. dl per dr-nya itu adalah VR pangkat 2, kalau diturunkan maka menjadi 2 VR. Sehingga di sini angka 2-nya itu ke sini. Kalikan dengan koefisiennya. Koefisien di sini sebenarnya 1 ya. 2 kali 1 2 VR, kemudian R-nya karena yang dia diturunkan terhadap R, maka R-nya ini dikurangi 1, sehingga dl per dl-nya itu sama dengan 2 VR. Nah, kemudian di sini kalau kita sudah mencari dl per dr-nya, yang diketahui dari soal itu adalah luas noda tinta bertambah dengan laju 6 pi milimeter kuadrat per detik ya. Sehingga ini adalah laju pertambahan ya. Ini yang pertama dulu. Kemudian yang keduanya itu adalah laju pertambahan noda setiap detik. Nah, ini maksud dari luas noda tinta bertambah dengan laju 6 pi milimeter kuadrat per detik. Artinya setiap detik itu luas nodanya bertambah sebesar 6 pi. Oke. Nah, sehingga di sini dl per dt artinya ini adalah laju pertambahan yang diturunkan setiap detiknya ya. Dia diturunkan terhadap t. Sehingga di sini dl per dt-nya itu sama dengan 6 pi milimeter kuadrat per detik. Jadi setiap detik laju pertambahannya noda itu adalah 6 pi milimeter kuadrat per detik ya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan dl per dr, kemudian dl per dt, yang akan kita cari ini soalnya itu adalah laju pertambahan panjang jari-jari. Laju pertambahan panjang itu laju pertambahan panjang jari-jari. Laju pertambahan jari-jari itu adalah dr per dt. Ini yang kita cari, tapi pada saat nilai R-nya 24 mm. Nah, sehingga nanti kita akan mendapatkan di sini dengan demikian dl per dt itu sama dengan dl per dr dikali dr per dt. Nah, ini yang akan kita pakai untuk menyelesaikan soal ini ya. dl per dt sama dengan dl per dr dikali dr per dt. dl per dt ini artinya turunan L terhadap T itu sama dengan turunan L terhadap R dikali dengan turunan R terhadap T. Nah, ini yang kita pakai persamaan yang ini. dl per dt ini sudah diketahui dari soal bahwasanya
6 pi milimeter kuadrat per detik. Ini yang sebagai dl per dt. dl per dr nya itu adalah 2 pi r. Nah sekarang kita masukkan, sehingga ini menjadi 6 pi sama dengan dl per dt nya itu 6 pi, kemudian dl per dr nya itu adalah 2 pi r dikali dr per dt. Nah ingat di sini, nah ini kan bisa kita sederhanakan, ini 2 pi nya itu kita pindah ruas ke sini, maka ini menjadi 6 pi per 2 pi, ini perkalian kalau pindah ruas menjadi pembagian ya, sama dengan R dikali dr per dt. 6 pi dibagi 2 pi itu hasilnya adalah 3, sama dengan R dikali dr per dt. Sehingga di sini kita bisa mendapat perbandingan dr per dt itu sama dengan 3 per r. Nah ingat, yang ditanyakan itu adalah laju pertambahan panjang jari-jari pada saat jari-jarinya 24. Nah di sini laju pertambahan pada saat jari-jarinya 24, nanti R-nya kita masukkan, dia nilainya adalah 24. Jadi di sini laju pertambahan panjang jari-jari pada saat R-nya sama dengan 24. Nah, jadi R-nya ini nilainya 24, masukkan ke sini. Sehingga ini menjadi dr per dt sama dengan 3 per r. Nilai R-nya adalah 24, sehingga ini menjadi dr per dt sama dengan 3 per 24. Nah sekarang kita sederhanakan. Cara menyederhanakannya ini, kedua ruas kita bagi 3. Oke, ruas bagian atas dan ruas bagian bawah ini kita bagi 3 ya. 3 bagi 3 1, kemudian 24 dibagi 3 hasilnya 8. Jadi laju pertambahan panjang jari-jari pada saat R-nya sama dengan 24 adalah 1/8 mm per detik. Ini satuannya ya. Jadi pada saat jari-jarinya 24, laju pertambahannya itu adalah 1/8 mm per detik. Jadi opsi yang benar dari soal nomor 1 ini adalah opsi yang D. Baik, sekarang kita lanjut ke soal Hodge turunan fungsi nomor 2 ya. Nah, di sini saya sudah tuliskan soalnya, di mana soalnya itu adalah balon berisi udara dikempiskan perlahan-lahan, volume balon berkurang dengan laju 7,2 pi milimeter kubik per detik. Jari-jari balon pada saat pengurangan jari-jari balon negatif 0,5 mm per detik adalah A 18 mm, B 12 mm, C 9 mm, D 6 mm, dan E 4 mm. Ini soalnya sama dengan soal nomor 1 ya. Jadi yang pertama-tama kita lakukan itu adalah kita harus membuat yang namanya permisalan. Jadi di sini, karena di sini ada balon itu dia berbentuk
bola ya. Jadi balonnya berbentuk bola, sehingga nanti yang akan kita pakai untuk menyelesaikan soal ini adalah volume bola. Jadi yang pertama-tama yang kita lakukan adalah kita misalkan terlebih dahulu. Di sini kita misalkan R itu adalah panjang jari-jari bola. Oke, jadi kita misalkan R-nya adalah panjang jari-jari bola karena balon itu bentuknya seperti bola. Sehingga kita bisa membuat permisalan R-nya itu adalah panjang jari-jari bola. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat apa yang diketahui dari soal. Nah, di sini volume balon berkurang dengan laju 7,2 V mm kubik per detik. Artinya, setiap detik volume balon itu berkurang lajunya itu adalah 7,2 V mm kubik per detik. Jadi di sini ada namanya laju ya, laju pengurangan. Jadi ada namanya laju pengurangan ya, laju pengurangan volume balon. Volume balon setiap detik. Sebesar 7,2 V mm kubik per detik. Artinya laju pengurangan volume balon setiap detik sebesar 7,2 V mm kubik per detik itu artinya dV ya. Kenapa saya pakai V? Karena di sini volume. Kalau luas kita pakai L. Sehingga di sini dP per dt artinya turunan V terhadap T itu karena dia berkurang, maka otomatis di sini harus negatif. Karena di sini laju pengurangan. Kalau laju penambahan baru kita pakai plus. Karena di sini volume balonnya berlaju pengurangan, setiap detiknya itu 7,2 V mm kubik per detik, sehingga di sini kita pakai dV per dt negatif 7,2 V mm kubik per detik. Artinya dP per dt itu adalah laju pengurangan. Setiap detiknya itu berkurang negatif 7,2 V mm kubik per detik. Yang pertama yang diketahui dari soal. Yang kedua, laju pengurangan jari-jarinya balon itu adalah negatif 0,5 mm per detik. Di sini juga ada laju pengurangan. Laju pengurangan jari-jari balon setiap waktu atau detik sebesar 0,5 mm per detik. Nah, laju pengurangan jari-jari balon setiap detik sebesar 0,5 mm per detik. Ini artinya dr itu adalah turunan R terhadap dt, artinya terhadap T, itu berkurang. Karena di sini berkurang maka dia pakai negatif. Sehingga di sini negatif 0,5 mm per detik. Jadi jari-jarinya berkurang setiap detik itu 0,5 mm.
Nah, kemudian yang di sini yang akan kita cari itu adalah dV per dr. Artinya dV per dr itu adalah laju pengurangan volume terhadap jari-jari. Laju pengurangan volume terhadap jari-jari, atau ini nanti yang akan kita pakai itu adalah dV per dr. Nah, untuk mencari dV per dr ini, coba kalian perhatikan, balon ini dia berbentuk bola, sehingga nanti yang akan kita pakai adalah volume balon sama dengan volume bola. Volume balon itu sama dengan volume bola, sehingga V-nya itu sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Ini volume bola ya. Karena volume balon itu sama dengan volume bola, sehingga volume dari balon itu 4/3 pi R pangkat 3. Nah, nanti kita cari di sini dV per dr atau laju pengurangan volume terhadap jari-jari itu sama dengan, nah sekarang kita turunkan terhadap R, sehingga di sini 3 dikali 4/3 itu hasilnya adalah 12/3 pi R. Nah, karena dia diturunkan terhadap R, maka pangkatnya kita kurangi dengan 1, sehingga di sini 3 kurang 1. Maka kita dapat dV per dr-nya, dV per dr sama dengan 4 pi R pangkat 2. Jadi turunan V terhadap R itu adalah 4 pi R pangkat 2. Sehingga di sini kita dapat dengan demikian laju pengurangan volume balon setiap detik atau dV per dt, dV per dt itu sama dengan dV per dr dikali dengan dr per dt. Nah, dV per dt itu kan sudah ada di sini, negatif 7,2 pi. Kita masukkan ke sini, negatif 7,2 pi sama dengan dV per dr itu 4 pi R kuadrat. Masukkan ke sini, 4 pi R pangkat 2 dikali dr per dt. Di sini dr per dt-nya itu adalah negatif 0,5, sehingga di sini dikali negatif 0,5. Oke, sekarang kita kalikan di sini, negatif 0,5 dikalikan 4 pi, hasilnya itu adalah, oke, 4 kali 5 itu, kalau kalian masih kurang paham, di sini 0,5 dikalikan 4, 4 kali 5 sama dengan 0, simpan 2, 4 dikali 0, hasilnya adalah 0, di sini sisanya 2, maka hasilnya adalah 2,0, sehingga di sini negatif 7,2 pi sama dengan
2 pi R pangkat 2. Oke, kemudian di sini habis, pi-nya habis, sehingga R sama dengan, ini juga negatif ya, ini negatif, negatifnya hilang, sisanya 7,2 sama dengan 2R pangkat 2. Nah, tinggal kita bagi, maka di sini sama dengan 7,2 dibagi 2 itu hasilnya adalah 3,6 ya. 3,6 sama dengan R pangkat 2. Sehingga di sini R sama dengan akar dari 3,6. R sama dengan 0,6 ya. Sehingga di sini yang benar itu adalah, karena ini milimeter, sehingga di situ hasilnya adalah itu dalam satuan meter ya. Ini maka hasilnya adalah oke. Jadi itu adalah pembahasan tentang soal HOTS yang berkaitan tentang turunan fungsi aljabar. Jadi di sini hasilnya adalah 6 mm ya. Oke. Jadi ini adalah pembahasan tentang soal HOTS, High Order Thinking Skill, turunan fungsi aljabar. Kalau kalian punya pertanyaan terkait video ini, silahkan tulis di kolom komentar, ataupun kalian mau request materi, silahkan ditinggalkan ditulis di kolom komentar juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.